What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today seperti biasa, gue bakal merangkum seluruh cerita film yang berjudul Rio 2011. Dimana film ini merupakan film yang sejuta umat yang sering disetel di TV kalian. Bagi kalian yang belum pernah nonton, berarti kalian gak pernah nonton TV boy. Film ini menceritakan tentang salah satu ekor burung yang gak bisa terbang sama sekali, padahal jenis dia adalah jenis burung. Ya udah gak usah banyak bacot lagi, langsung aja siapkan tempat terbahan terlebih dahulu. Dan jangan lupa stay to the santuy. And jangan lupa Mang Editor intro aing. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan para burung yang sedang bernyanyi dan juga berjoget-joget, dan mereka semua tepatnya berada di hutan Brazil. Lalu kita diperlihatkan salah satu burung dimana burung ini bernama Blue. Si Blue kecil ini baru bangun tidur dan ia langsung berjoget bersama dengan para burung-burung lainnya. Tiba-tiba para burung yang sedang menyanyikan lagu dangdut ditangkap oleh para pemburu yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Lalu Blue yang sedang melihat-lihat, akan tetapi ia terjatuh dan di sana ia langsung ditangkap. Scene berganti ke pesawat dimana di sana kita diperlihatkan Blue bersama burung-burung lainnya yang sedang diperjualbelikan. Setelah hal tersebut kita beralih ke Amerika dimana di sana kita diperlihatkan salah satu mobil truk yang mengerem mendadak akibat ia tidak melihat lampu merah. Akibat insiden itu, tutup mobil belakangnya pun terbuka dan mengeluarkan satu kotak, dimana di kotak tersebut ada Blue di dalamnya. Lalu tiba-tiba kotak si Blue ini dibuka oleh seekor gadis yang bernama Linda. Pada akhirnya si Linda ini memutuskan untuk merawat si Blue. Lalu terjadi skip timeline hingga mereka berdua tumbuh dewasa. Dan di sana kita diperlihatkan si Blue ini yang sudah seperti layaknya manusia, dimana si Blue ini bisa gosok gigi, membuat makanan, mengetik paspor, dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Lanjut dimana mereka langsung membuka tokonya, yaitu toko buku. Setelah hal tersebut si Blue ini menikmati makan siangnya, yaitu dengan berupa kopai dan juga kue di sampingnya. Sesaat si Blue sedang menikmati kopai yang sangat amat enak, tiba-tiba si Blue ini diledekin oleh para burung yang iri kepada si Blue. Sesaat si Blue sedang diledek, tiba-tiba muncullah orang yang tidak sengaja menabrak burung di situ, hingga burung itu pergi menjauh dan orang tersebut malahan menghampiri si Blue. Dilanjutkan dari orang misterius itu yang masuk ke dalam toko Linda dan ia bilang kepada si Linda bahwasannya ia menempuh 6.000 mil untuk sampai ke tempat ini. By the way, nama orang misterius ini bernama Tulio, dimana si Tulio ini merupakan sekelompok ahli burung yang jago kepada ahli-ahli dan bidang-bidang burung lainnya. Dan Tulio berbicara kepada si Linda bahwasannya si Blue ini adalah spesies jantan terakhir. Dan kebelakangan ini teman-teman Tulio yang berada di Brazil menemukan spesies betinanya. Jadi si Tulio ini berencana untuk menikahkan Blue dengan spesies betinanya supaya mereka akan memiliki anak. Dan hal tersebut mencegah kepunahan spesies si Blue. Akan tetapi si Linda ini tidak mau melepas Blue begitu saja, apalagi si Blue ini mau dibawa ke Brazil. Lalu si Linda juga menjelaskan kepada si Tulio bahwasannya si Blue ini tidak bisa terbang. Pada akhirnya si Tulio ini tanpa banyak bacot langsung melempar si Blue di tempat. Alhasil si Blue ini langsung terbang ke bawah dan hal itu bukanlah seekor burung. Lalu Linda yang kesal, ia langsung menyuruh Tulio untuk pergi dari tokonya. Akan tetapi di luar si Tulio ini bilang bahwasannya si Linda harus mikir-mikir kembali soalnya spesiesnya akan punah. Pada akhirnya si Tulio ini meninggalkan kartu namanya lalu pergi. Scene berganti ke malam harinya dimana di sana si Blue ini sedang belajar terbang. Ia memutuskan untuk baca buku panduan caranya terbang terlebih dahulu supaya ia bisa terbang dengan lancar. Setelah ia memahami buku panduan itu dan ia menyimpulkan bahwasannya ia memiliki insting terbang dalam nalurinya. Lalu Blue dengan gigi WP-nya langsung berlari, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Jadi menurut gua yang membuat Blue gagal adalah rasa takut dia sendiri yang menakutkan semuanya. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya dimana si Linda ini ngomong kepada si Blue bahwasannya ia setuju dengan usulan Tulio. Pada akhirnya Linda dan Blue memutuskan untuk membantu Tulio dan diiringi dengan tosan mereka. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke Brazil dimana mereka dijemput oleh Tulio dengan menggunakan mobil. Sesaat mereka sedang di tengah perjalanan, mereka ini terhenti karena ada lampu merah. Sementara Blue yang berada di belakang, ia ini dihampiri oleh burung-burung lainnya, di mana burung itu bernama Pedro dan Nico. Pedro dan Nico ini menanyai si Blue apa tujuan Blue datang kemari. Pada akhirnya si Blue ini menjelaskan bahwasannya ia akan bertemu dengan sosok wanita. Lalu Pedro dan Nico mengajari si Blue caranya mendekati sosok wanita dan mereka pun pergi dari sana. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun sampai di kantor milik Tulio. Di sana si Tulio ini menjelaskan bahwasannya burung-burung tersebut diselamatkan dari pemburu liar, termasuk juga dengan burung ini dimana burung ini baru diselamatkan kemarin malam. Dan sesaat ia menatap Blue, tiba-tiba mukanya langsung berganti dengan mode psikopatnya. Dan hal tersebut tidak seperti burung pada sewajarnya. Setelah hal itu kita diperlihatkan Blue yang sudah didandani layaknya sosok pria jantan. Akan tetapi sesaat si Blue baru masuk ke kandang betina, ia sudah ketakutan dan ia menggedor-gedor tempat tersebut. Pada akhirnya hal tersebut hanyalah sia-sia.
Dilanjutkan dari si Blue yang mengelilingi tempat tersebut. Pada akhirnya sesaat dia berjalan, ia menemukan sosok wanitanya yang bernama Jeol. Seketika itu pun si Blue ini langsung terpesona dengan kecantikannya. Akan tetapi tiba-tiba si Blue ini langsung diserang oleh si Jeol. Pada akhirnya si Jeol ini menyadari bahwasannya si Blue tidak berbahaya dan ia berbicara dengan logat Inggris. Setelah hal itu si Blue ini dibawa oleh Jeol ke atas pohon. Lalu Blue yang salah paham, si Blue ini langsung ingin mencium si Jeol. Untungnya si Jeol ini belum menyadari bahwasannya ia ingin dicium. Pada akhirnya si Jeol ini menjelaskan kepada si Blue bahwasannya ia akan melarikan diri lewat ventilasi ini. Lalu tiba-tiba Tulio ini menyetel musik romantis. Hingga pada akhirnya si Jeol ini menyadari bahwasannya si Jeol tadi ingin dicium oleh si Blue. Lalu Jeol yang marah langsung bertarung bersama si Blue di dalam semak-semak dan hal itu sangat amat mensikopatkan. Dan dikira mereka berdua ini, si Blue bersama si Jeol sedang melaksanakan tugas dunia ini. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi mengasih privasi kepada dua burung ini. Dan Tulio juga meyakinkan Linda bahwasannya ada psikopat penjaga yang akan menjaga burung-burung di tempat ini, dimana keahliannya sudah tidak bisa diragukan oleh mata memandang lagi. Pokoknya ia sudah memiliki ultra insting di atas One Punch Man aka Saitama. Di sisi yang sama si Blue ini sedang diseksoi habis-habisan oleh si Jeol. Dan ia hanya bisa meminta pertolongan aja soalnya si Blue ini adalah anak rumahan. Di sisi yang sama kita diperlihatkan psikopat penjaga yang sedang berjoget-joget santuy ala-ala irama musik. Akan tetapi ia mendengar suatu suara dari dalam kandang salah satu burung. Sesaat ia menghampiri TKP tersebut ternyata ia melihat burung putih yang sedang terluka. Tiba-tiba burung putih tersebut menyerang psikopat penjaga hingga psikopat penjaga ini pingsan terjatuh. Dan burung itu langsung mengambil kunci untuk membukakan salah satu orang dari luar sana. Scene berganti ke si Jeol dan juga si Blue, dimana si Jeol yang mencoba membobol ventilasi, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Dan ia juga mengganggu si Blue yang sedang ingin tertidur. Tiba-tiba pintu pun terbuka dan ada seseorang yang menangkap Jeol berserta juga dengan si Blue. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Tulio dan juga si Linda yang sedang makan bareng. Akan tetapi tiba-tiba si Tulio ini ditelepon bahwasannya tempat kerjanya telah kebobolan maling. Setelah sampai di tempat TKP, si Linda ini menangis akibat ia yang kehilangan si Blue. Dan juga ia yang kesal melihat penjaga dan juga polisi di sana yang sangat amat tol. Sementara Blue bersama Jeol, dia ini ingin dibawa ke suatu tempat oleh orang misterius tadi. Setelah tiba di tempat tersebut, ternyata yang membawa dia adalah sosok bocil yang bernama Fernando. Fernando ini disuruh oleh bos di sana untuk membawakan ia burung. Akan tetapi Fernando ini tidak dikasih uang sesuai jatahnya. Hingga pada akhirnya sesaat dibuka, ternyata Blue bersama Jeol sudah tewas secara mengenaskan. Sesaat dikeluarkan, ternyata Jeol bersama Blue masih hidup dan ia ingin berusaha kabur dari tempat ini. Akan tetapi hal itu dicegah oleh burung putih yang sangat amat psikopat, dimana ia ingin membunuh Jeol di tempat, akan tetapi hal itu dilarang oleh bosnya. Pada akhirnya si Jeol ini ditaruh ke kandangnya dan mereka berdua diikat kakinya satu sama lain. Setelah hal tersebut mereka berdua pun ditaruh di gudang, dimana di gudang tersebut banyak hewan-hewan lainnya. Kita menyadari bahwasannya si Fernando ini sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut kalau tidak karena uang. Soalnya dia tidak punya siapa-siapa lagi, termasuk juga dengan rumah ia tidak punya. Dan ia hanya tinggal di gubuk ini. Betapa kesiannya si Fernando. Dilanjutkan dari Fernando yang menemukan selai burung milik Blue di belakang baju dia. Dilanjutkan oleh para villain yang sedang nonton bola, akan tetapi bosnya ini menyuruh mereka untuk memasukkan para burung ke dalam mobil supaya besok mereka semua bisa jalan pagi-pagi. Scene berganti kepada Rio dan juga si Jeol, dimana mereka ini kedatangan burung putih tadi yang sangat amat mensikopatkan yang bernama Nigel. Nigel ini bilang bahwasannya ia di zaman dahulu kala adalah superstar atau yang bisa kita cerna adalah artis. Akan tetapi karirnya itu disudahi oleh artis muda hingga pada akhirnya ia berubah menjadi penjahat. Setelah bercerita panjang lebar kepada mereka berdua, si Nigel ini pergi dari tempat tersebut. Setelah Nigel pergi, si Jeol ini berusaha melarikan diri dari kandang itu. Hal tersebut membuat si Blue ini jengkel hingga pada akhirnya Blue membukakan kandang tersebut. Dan Jeol langsung terkagum-kagum dengan keahlian si Blue ini. Lalu si Jeol ini langsung terbang, akan tetapi si Blue ini mencegah terbangnya si Jeol. Ia bilang bahwasannya ia tidak bisa terbang hingga pada akhirnya mereka berdebat di sana. Dan tiba-tiba muncullah Nigel bersama kawanannya hingga membuat si Blue ini terpaksa melepaskan kandang tersebut. Hingga pada akhirnya kejar-kejaran di antara mereka tidak bisa terelakkan kembali. Setelah kejar-kejaran hebat, si Nigel ini berhasil dikalahkan karena ia menabrak tiang listrik dan hal itu sangat amat membagongkan duniawi. Scene berganti ke mereka berdua yang sudah berada di dalam hutan, dimana si Blue tidak henti-hentinya menanyakan apa yang ia injak. Dan Jeol dengan sabarnya menjawab satu demi satu pertanyaan yang dilontarkan oleh si Blue. Hingga pada akhirnya si Jeol ini menyuruh si Blue untuk tidur di atas pohon. Sontas Blue yang mendengar hal tersebut, ia langsung menolaknya. Dan si Blue ini malahan mengajak si Jeol untuk tidur di atas balai itu.
Blue dengan kelincahannya, ia bisa mengangkat Jeul hingga sampai ke atas sana. Pada akhirnya mereka pun tidur di sana. Scene berganti ke Tulio dan juga si Linda di mana mereka ini sedang menyebarkan poster, di mana poster tersebut merupakan Blue yang hilang. Setelah hal tersebut, scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Fernando yang menemukan poster tersebut dan ia langsung menghampiri Linda di mana ia langsung memberikan bulunya si Blue. Setelah dicek uji keaslian bulu tersebut, ternyata bulu tersebut benar pure milik si Blue. Linda yang tidak mempunyai pilihan lain, ia terpaksa mengikuti anak tersebut. Di sisi yang sama, anak buah para penjahat ini mengecat ayam seperti Jeul dan juga si Blue, mengharap bosnya ini tidak menyadari bahwasannya kedua burung itu telah menghilang. Akan tetapi bosnya ini tidak tolol seperti apa yang mereka bayangkan. Hingga pada akhirnya bosnya ini menyuruh hewan kesayangannya yaitu Nigel untuk menangkap si Blue dan juga si Jeul. Lalu bos para penjahat menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap mengikuti parade nanti malam. Karena jalan nanti malam akan diblokir sepenuhnya, jadi mereka harus mengikuti parade tersebut untuk melewati jalan itu. Soal jalan tersebut adalah jalan yang paling cepat untuk menuju ke pesawat yang mereka sudah booking untuk membawa para burung-burung ilegal. Termasuk juga dengan Blue dan Jeul, soalnya burung tersebut sudah di-booking oleh orang dengan nilai yang cukup mahal. Setelah hal tersebut, scene pun berganti kepada si Blue dan juga Jeul yang mencoba untuk melepaskan rantai di kakinya. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Tiba-tiba anak burung pun datang di mana anak burung ini sangat amat imut. Akan tetapi tiba-tiba anak burung ini menyerang mereka berdua hingga bulu mereka dicabuti oleh anak kecil tersebut. Untungnya muncullah ayah dari anak-anak tersebut, di mana burung tersebut bernama Rafael. Lalu Jeul pun meminta bantuan kepada si Rafael untuk membukakan rantai yang mengikat kaki mereka berdua. Rafael mengatakan bahwasannya ia akan membantu mereka berdua untuk menemui seseorang yang bernama Luis. Si Luis ini dapat membuka rantai yang mengikat kaki mereka berdua. Lalu Rafael yang ingin mengantar mereka berdua, akan tetapi dia harus izin kepada istrinya terlebih dahulu supaya ia dibolehkan mengantar mereka berdua. Diiringi dengan rayuan ala Pak Boy zaman sekarang, akhirnya si Rafael ini diizinkan oleh istrinya untuk mengantar mereka berdua menemui si Luis. Scene berganti ke kelompok monyet di mana para monyet ini sedang mencuri barang-barang milik wisatawan. Setelah hal tersebut, mereka pun asik bersenang-senang dengan menikmati barang curiannya. Akan tetapi tiba-tiba Nigel pun datang dan Nigel ini meminta bantuan para monyet untuk menemukan si Blue dan juga si Jeul. Akan tetapi pemimpin dari monyet ini menolak hal tersebut dan tiba-tiba ia langsung dibawa ke atas langit dan dilemparkan begitu saja. Pada akhirnya pemimpin dari monyet tersebut mau membantu si Nigel dan Nigel langsung menyelamatkan hidupnya. Di sisi yang sama, si Blue ini sedang diajari terbang oleh si Rafael. Sementara si Jeul sendiri ia sudah tidak sabar dan akhirnya mereka berdua langsung terbang. Akan tetapi si Blue ini menahan tindakannya si Jeul hingga membuat mereka berdua jatuh ke bawah. Dan you know lah. Am I dead? This is incredible. No, Luke! Setelah insiden yang hampir menewaskan mereka berdua, tiba-tiba si Rafael ini memanggil mereka berdua untuk naik ke mobil bak, di mana mobil bak tersebut berisikan kelapa dan akhirnya mereka menumpang di sana. Sesaat mobil tebengan itu berjalan, tiba-tiba scene pun berganti ke Linda yang berada di sana juga, di mana si Linda bersama kawan-kawan terjebak macet. Akibat jalan yang sudah mulai ditutup karena ada karnaval. Sesaat Linda bersama kawan-kawan sudah sampai di tengah perjalanan, akan tetapi mereka kejebak macet lagi. Hingga pada akhirnya si Fernando menukarkan mobil jeep milik si Tulio dengan motor gembel biasa. Dan juga Fernando membawa motor itu dengan sangat amat ugal-ugalan dan juga GGWP. Kembali kepada Blue dan kawan-kawan di mana mereka ini sudah tiba di pasar. Tiba-tiba mereka ini dihampiri oleh Pedro dan juga Nico, di mana si Rico dan Pedro bilang bahwasannya Rafael adalah the king of the carnival. Sesaat Rafael menanyakan di mana Luis, ternyata si Luis ini sudah duluan ke garasi. Pada akhirnya Blue yang tidak bisa terbang, mereka semua ini memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu menunggu kereta berikutnya biar bisa mereka tumpangi. Sesaat mereka semua sedang berjalan menuju pesta para burung, tiba-tiba mereka ini sudah dipantau oleh para monyet. Lanjut kepada mereka yang sudah tiba di pesta para burung, di mana di sana Rico dan Pedro menyanyikan lagu yang membuat pesta tersebut makin meriah lagi. Dan di sana kita juga bisa melihat bahwasannya Blue dan Jeul sudah semakin dekat. Sesaat mereka berdua akan berciuman, tiba-tiba para monyet pun datang menggerebek tempat tersebut, dan juga mereka yang mengacaukan keromantisan di antara mereka berdua, dan hal tersebut sangat amat mengganggu. Lalu the king of the monyet ini menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi burung ecek-ecek ini. Jeul yang tidak terima langsung meludahi monyet tersebut. Pada akhirnya diiringi oleh gendang salah satu monyet, pertarungan pun dimulai. Sesaat lagi asik-asiknya menjadi Crow Zero, tiba-tiba kereta pun muncul dan bangau membantu mereka untuk menaiki kereta tersebut. Pada akhirnya mereka bisa menaiki kereta tersebut dan juga membantai para monyet. Kita kembali kepada Linda bersama juga dengan kawan-kawan. Setelah sampai di tempat TKP, ternyata di sana tidak ada burung-burung yang lain. Pada akhirnya si Fernando ini jujur bahwasannya ia yang mengambil Blue waktu itu.
Tiba-tiba pintu pun terbuka dan yang membuka pintu tersebut adalah anak buah sang penjahat. Dan anak buah tersebut hanya melihat Fernando yang berada di sana seorang diri. Fernando ini beralasan bahwasannya ia ingin mencari pekerjaan lainnya. Pada akhirnya mereka pun mengajak Fernando untuk masuk ke dalam mobil, di mana mobil ini nantinya akan digunakan untuk masuk ke dalam festival. Setelah mendengar semua hal tersebut, mereka yakin bahwasannya Fernando adalah anak baik-baik. Lalu mereka semua pun ingin cepat-cepat pergi dari tempat tersebut, akan tetapi si Tulia ini tidak bisa mengendarai motor. Hingga pada akhirnya Linda yang mengendarai motor tersebut dan motor itu berjalan dengan sangat amat ugal-ugalan. Scene berganti ke Nigel yang sudah sampai di tempat TKP, di mana dia ini menginterogasi salah satu burung. Burung kecil yang sudah tidak kuat diinterogasi, burung kecil ini berkata bahwasannya Blue bersama kawan-kawan pergi ke garasi milik Louis. Kita kembali kepada Blue yang sedang mendekati lawan jenisnya. Dengan bantuan teman-temannya dan juga tempat yang sangat amat beautiful dan pas, si Blue ini mendekati lawan jenisnya dengan sangat amat pede. Akan tetapi hal itu tidak berjalan dengan lancar karena si Blue ini di tengah perjalanan tersedak. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di garasi milik Louis. Dan ternyata si Louis ini bukanlah seekor burung ecek-ecek, melainkan ia adalah seekor anjing. Lalu Louis ini berinisiatif untuk melepaskan rantai di kaki mereka dengan menggunakan gerinda. Akan tetapi mereka ini mengalami kecelakaan hingga topeng yang dipakai oleh Louis terbagi menjadi dua oleh gerinda tersebut. Dilanjutkan dari mereka berdua yang terpental lalu mengenai si Louis. Dilanjutkan dari mereka yang bisa lolos akibat air liur si Louis. Lalu Jeol pun langsung terbang bersama teman-teman yang lain, sementara si Blue sendiri hanya bisa melihati hal tersebut. Pada akhirnya hal tersebut membuat mereka berdua saling beradu argumen satu sama lain. Pada akhirnya Jeol yang kesal langsung meninggalkan si Blue di tempat dan juga si Blue yang langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu Raphael bersama kawan-kawan berusaha menenangkan mereka berdua. Kita beralih kepada Jeol yang sedang terbang, akan tetapi ia ditangkap oleh si Nigel. Pada akhirnya mereka berdua gelut di sana sementara Nico dan Pedro pergi untuk melaporkan hal ini. Setelah sampai kepada si Blue, mereka berdua ini menyampaikan bahwasannya si Jeol tadi diculik oleh si Nigel dan ia dibawa menuju karnaval. Pada akhirnya Blue yang merasa bersalah, ia langsung pergi OTW ke karnaval tersebut. Scene berganti ke karnaval tersebut di mana kita diperlihatkan Pak Bos yang sedang menunggu anak buahnya. Setibanya di sana dikira Pak Bos ini anak buahnya membawa mobil karnival yang sangat amat besar. Akan tetapi itu bukanlah mobil anak buahnya, melainkan mobil anak buahnya berada di belakang dan mobil tersebut dimodif ala kayak sampah yang sedang berjalan. Scene berganti kepada Linda bersama Tulio yang sudah sampai di karnaval tersebut, di mana yang boleh masuk ke dalam sana adalah pengisi acara aja dan juga yang menggunakan kostum. Pada akhirnya mereka berdua pun berinisiatif nyolong kostum yang mirip seperti Blue dan juga Jeol. Sesaat mereka berdua bertemu satu sama lain, benih-benih cinta pun tertaburkan di antara mereka berdua. Setelah hal tersebut, mereka pun bisa masuk ke dalam sana dengan sangat amat enjoy. Sesaat mereka semua sedang berpencar untuk mencari si Blue, tiba-tiba si Linda ini dikira oleh orang sana adalah penari. Dan si Linda langsung dibawa oleh salah satu orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil. Dan, you know lah. Kita beralih ke dalam mobil sana di mana si Nigel ini bilang kepada si Jeol bahwasannya si Blue akan datang untuk menyelamatkan si Jeol. Pada akhirnya perkataan si Nigel ini benar di mana si Blue sudah tiba di sana dan si Blue bersama kawan-kawan langsung masuk ke dalam karnaval tersebut untuk menyelamatkan si Jeol. Tanpa disangka di sana si Linda ini melihat si Blue. Pada akhirnya si Linda ini memanggil si Blue, akan tetapi si Blue ini memutuskan untuk menyelamatkan Jeol terlebih dahulu. Dan si Blue langsung bergegas ke mobil si Jeol dan melewati banyak orang sedang berjoget-joget santuy. Setibanya Blue di dalam mobil villain tersebut, si Blue ini langsung bergegas untuk menyelamatkan si Jeol. Akan tetapi ia langsung ditendang masuk ke dalam kandang oleh si Nigel. Dan ternyata teman-temannya juga sudah dikurung di dalam kandang tersebut oleh si Nigel. Lalu mobil GGWP itu langsung keluar dari festival tersebut dan mereka menuju ke landasan pesawat. Dan Linda tidak akan mendiamkan saja hal tersebut di mana ia langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan mobil hias besar. Scene berganti ke anak buah si bos di mana para anak buah bos ini memasukkan para burung masuk ke dalam pesawat. Setelah memasukkan semua burung, pesawat itu pun akan lepas landas. Akan tetapi Linda bersama Tulio yang baru datang, ia ingin mencegah aksi pesawat tersebut untuk lepas landas, di mana ia ingin menabrakkan mobil festival dengan pesawat tersebut. Akan tetapi hal tersebut hanyalah sia-sia di mana pesawat tersebut bisa lepas landas duluan dan mereka pun hanya bisa menangisi kepergian Blue. Di dalam pesawat sana, si Blue ini ternyata tidak diam-diam saja di mana ia langsung ingin mencoba untuk membuka kandangnya. Setelah mencoba banyak cara, akhirnya kandang tersebut bisa dibuka oleh si Blue. Dilanjutkan dari si Blue yang membuka kandang-kandang lainnya supaya para burung ini bisa keluar dari pesawat tersebut. Dibantu dengan Blue yang membuka pesawat tersebut dari belakangnya hingga membuat para burung bisa terbang keluar. Sementara ia sedang berpikir-pikir apakah ia meloncat atau tidak. Dan si Jeol ada untuk menemani si Blue di sana.
Sesaat si Blue ini akan melompat bersama Jeul, tiba-tiba mereka ini disergap oleh si Nigel. Jeul yang berusaha melawan, akan tetapi ia dipentalkan dengan begitu mudah oleh si Nigel hingga membuat sayapnya cedera dan ia tidak bisa terbang sama sekali. Lalu Blue yang kesal, ia langsung menyangkutkan pemadam api ke kakinya si Nigel dan ia langsung menyalakan pemadaman api tersebut hingga membuat si Nigel ini terpental dan ia terkena baling-baling. Lalu pesawat pun mengalami kendala hingga para penjahat keluar dari pesawat tersebut. Kita kembali kepada si Jeul dan juga si Blue, di mana si Jeul jatuh dari pesawat tersebut hingga membuat si Blue memutuskan untuk loncat dari pesawat tersebut menyelamatkan si Jeul. Dan hal keren pun terjadi di mana si Blue yang dikasih ciuman manis oleh si Jeul, tiba-tiba si Blue ini bisa terbang layaknya burung, bukan manusia. Dilanjutkan dari mereka yang mengelilingi kota di sana. Setelah hal tersebut, kita kembali ke para penjahat yang jadi tontonan para turis akibat mereka yang sangat amat you know lah. Di sisi yang sama si Blue ini sudah sampai kepada si Linda dan ia langsung memberikan Jeul kepada si Tulio untuk dirawat. Lalu ada skip timeline hingga mereka semua ini pada berkumpul bersama seperti Fernando, Linda dan juga Tulio, di mana mereka ini sudah seperti keluarga. Sementara si Blue sendiri sudah diberkati 3 anak dari si Jeul. Dan film Rio 2011 pun tamat cuy. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten dari gua, soalnya masih ada sequel lanjutannya yaitu Rio 2, di mana seri keduanya akan membahas Rio bersama keluarganya. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan, langsung aja tekan tombol loncengnya dan juga subscribe-nya ya guys. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian karena gua pengen record lagi tapi nggak pakai Kopai. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay to the santuy.